Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Vera Lain di dalam mata pelajaran kali ini, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Part 3, khusus untuk kelas 10, SMA, dan SMK. Tema pembelajaran kita kali ini tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Dan adapun bahan Alkitab yang akan kalian pelajari di video pembelajaran ini yaitu di dalam Kejadian 31 ayat 1 sampai 13, Hakim-Hakim 13 sampai 16, Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 7, Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, dan Lukas 10 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37 yang tentunya kalian akan baca di rumah. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam pembelajaran kita pada kali ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk menuntun kita dalam pembelajaran kali ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa buat waktu yang Tuhan berikan buat kami untuk kami boleh belajar. Kali ini kami akan belajar tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Tuhan berkati kami dalam pembelajaran kami dari awal hingga pada akhirnya. Berkati anak didik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, adapun indikator pembelajaran kita pada kali ini yaitu pertama, siswa-siswi dapat menjelaskan alasan-alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting. Lalu yang kedua, diharapkan siswa-siswi dapat mendeskripsikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri-ciri kehidupan pribadi dan iman. Kita masuk di dalam pengantar. Setiap orang mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Ada yang mempunyai tanggung jawab yang besar karena kepadanya diberikan kepercayaan yang lebih besar. Sebaliknya, orang lain memiliki tanggung jawab yang kecil karena kepercayaan yang diberikan kepadanya lebih kecil. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 13 sesuai dengan bahan Alkitab kita kali ini, di dalam Kejadian 1 ayat 13 menceritakan bagaimana manusia mempunyai kecenderungan untuk melemparkan kesalahan kepada orang lain. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 13, mungkin kalian sudah tahu cerita tentang Adam dan Hawa. Kalian bisa baca di sana bagaimana Adam melemparkan kesalahan kepada Hawa dan Hawa melemparkan kesalahan itu kepada ular. Lalu di dalam pembacaan Alkitab yang kedua yaitu Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-16. Apa yang kita lihat di sini? Kisah tentang seorang manusia pilihan Allah yang ternyata tidak selamanya hidup mengikuti kehendak Allah. Dosa memang selalu tampak menarik dan menggiurkan. Sangat disayangkan bahwa sebagai seorang hakim Israel, Simson lebih suka mendengarkan kata hatinya sendiri dan bukan kehendak Allah. Orang yang hidupnya bertanggung jawab akan selalu bertanya, apa yang menjadi kehendak Allah dalam situasi yang sedang saya hadapi ini? Apakah langkah yang akan saya ambil itu hanya menguntungkan diri saya saja ataukah juga menguntungkan orang banyak? Apakah saya berani mempertanggungjawabkan perbuatan saya ini di hadapan Allah kelak? Di
Di sini kalian bisa membaca tentang kehidupan Simpson and Delilah. Sekarang kita masuk ke bagian B, arti tanggung jawab. Tema kita dalam pelajaran kali ini adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Dalam kata bertanggung jawab terkandung dua kata yang penting, yaitu tanggung dan jawab. Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab diterjemahkan menjadi responsible, yang dibentuk dari dua kata yaitu respond dan able, yang masing-masing berarti jawaban dan mampu. Dengan kata lain, di dalam kata responsible terkandung makna kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Di sini kita melihat ada kesamaan makna kata responsible dengan tanggung jawab. Dalam bahasa Indonesia, kedua-duanya sama-sama menuntut kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Kita lihat di sini, slide ini, Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt pernah mengucapkan sebuah ungkapan yang berbunyi, "The buck stops here." Artinya, uang itu berhenti di sini. Dalam ungkapan ini tergantung pernyataan, "Sayalah yang bertanggung jawab." Jangan melempar-lemparkan terus masalah ini ke orang-orang lain. Roosevelt ingin menunjukkan bahwa meskipun mungkin masalah atau suatu kesalahan dilakukan oleh salah seorang bawahannya sebagai seorang atasan, dialah yang layak dipersalahkan. Berapa sering kita mempersalahkan orang lain untuk kesalahan yang kita perbuat? C. Tanggung jawab dan kedewasaan. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang dia kerjakan di dalam hidupnya. Misalnya, pada usia mudanya setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa? Inilah waktunya mereka mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupannya di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sebagai remaja atau peserta didik, kita mempunyai tanggung jawab untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Hal ini kalian pahami supaya kalian tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang sia-sia, seperti tawuran, mengkonsumsi obat terlarang, menggunakan jarum suntik, atau narkoba, atau free sex, dan lain-lainnya. Tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang bernama keluarga. Dan setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Sebagai individu, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Sebagai orang Kristen, sudah tentu kita mempunyai kelompok yang lain di dalam hidup kita, yaitu gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembangunan keluarga, masyarakat, dan gereja kita. Sumbangan ini tentu sebanding dengan tingkat usia kedewasaan dan kemampuan kita masing-masing. Sewaktu kita masih kecil, kita masih lebih banyak menerima bantuan dari orang-orang di sekitar kita untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anggota keluarga
masyarakat, dan gereja yang baik. Namun hal ini tidak boleh berlangsung terus-menerus dengan cara demikian. Pada saatnya kelak kita akan dituntut untuk menyumbangkan peranan yang semakin besar ketika kita sudah menjadi dewasa. Tanggung jawab terhadap sesama. Dalam masyarakat yang semakin individualistis seperti yang banyak ditemukan di kota besar seperti kota Jakarta ini, kesadaran akan tanggung jawab terhadap sesama manusia sangat penting. Ketika organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat serta berbagai negara mengangkat masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, maka semua itu sesungguhnya dilandaskan pada rasa tanggung jawab kepada sesama. Dalam ajaran Tuhan Yesus dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Injil Matius pasal 25 ayat 40. Betapa luasnya pemahaman yang dikembangkan dalam kekristenan dari tanggung jawab pribadi terhadap keluarga berkembang menjadi tanggung jawab terhadap orang lain, bahkan juga bangsa-bangsa lain di dunia ini. Kita perlu mengingat kata-kata Dr. Martin Luther King Jr. Beliau mengingatkan kita akan tanggung jawab tersebut. Ketidakadilan dimanapun juga adalah ancaman terhadap keadilan di mana-mana. Di akhir pelajaran kita kali ini, ada tugas untuk kalian kerjakan. Kalian bisa baca soal-soal yang ada di sini dan silakan kerjakan soal-soal tersebut. Di akhir pembelajaran kita kali ini, kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi manusia yang harus bertanggung jawab. Kita akan mengakhiri video pembelajaran kita kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk bertumbuh menjadi manusia yang bertanggung jawab pada keluarga, masyarakat, dan gereja kami. Janganlah membiarkan kami bertumbuh menjadi manusia yang egois, melainkan ajarkanlah kami untuk rela berbagi dengan sesama kami yang kurang beruntung. Dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan doa kami. Amin. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Kita akan jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya dengan materi yang lain. Sampai jumpa dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video ini. Tuhan Yesus memberkati.